Bagaimana kalau pembiasaan karakter siswa kita di sekolah bisa dipantau secara digital, tanpa lagi mengandalkan catatan-catatan manual? Pada video ini, saya akan tunjukkan satu buah aplikasi web gratis yang nantinya akan bisa digunakan untuk melakukan monitoring 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Aplikasi ini lengkap dengan 7 pembiasaan mulai dari bangun pagi sampai dengan tidur cepat yang dapat membantu sekolah dalam upaya mendigitalisasi pembiasaan karakter peserta didik. Saya beri nama aplikasinya adalah Sistem Informasi Monitoring 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Aplikasi ini saya akan demokan bagaimana formatnya dan bagaimana cara penggunaannya. Kemudian nanti saya akan jelaskan bagaimana alur daripada penggunaan aplikasi ini. Yang pastinya aplikasi ini saya bangun dengan menggunakan Artificial Intelligence atau AI. Secara singkat, aplikasi ini adalah tampilan untuk loginnya. Ini saya demokan sebagai demo, saya menggunakan jenjang SMP atau MSen, dan di sini nama SMP ini adalah sebagai contoh nama demonya saja. Ada 4 pengguna yang bisa diterapkan untuk aplikasi Sistem Informasi Monitoring ini. Yang pertama sebagai admin, yang kedua sebagai guru wali, yang ketiga sebagai siswa, yang keempat sebagai orang tua. Nah, ini saya munculkan dulu karena ini sebagai demo saja. Nah, di sini saya akan coba demokan ketika saya masuk dengan menggunakan akun admin. Kemudian tinggal klik masuk ke dashboard, maka secara sistem akan masuk ke halaman dashboard yang memunculkan data kurang lebih seperti ini. Di sini di halaman dashboard awal ini adalah yang dikelola oleh admin. Admin ini bisa saja oleh pihak sekolah atau yang ditunjuk oleh sekolah. Di sini akan muncul data dashboard dari pertama total peserta didiknya, kemudian jumlah gurunya yang menjadi guru wali atau misalnya guru yang bimbingan, kemudian rombongan belajar, ini unit kelas, kemudian akan muncul di sini berapa persen tingkat kepatuhan dari penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat tersebut. Nah, di sini akan muncul secara dashboardnya. Di sini juga muncul grafik pencapaian dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dari mulai misalkan bangun pagi, beribadah sampai kepada tidur cepat. Ini adalah rekap total dari keseluruhan siswanya. Dan di sini ada satu lagi visual berbentuk grafik, yaitu kategori 2/3 harinya. Di sini ada ambang batas, yang mana ambang batas ini diambil dari Juknis atau panduan yang dikeluarkan oleh Kemdikbudrismen. Di sini akan langsung muncul rekap datanya, berapa persen yang sudah terbiasa dan berapa persen yang belum terbiasa. Ini halaman dashboardnya. Kemudian di sini ada menu cetak, rekap lampirannya di situ sebagai pelaporannya. Di menu di samping di halaman admin, di sini admin itu bisa mengklik profil sekolah. Di sini nanti bisa mengubah data sekolah, tinggal diedit saja. Tinggal pilih jenjang, NPSN, tinggal pilih logo, kemudian alamat lengkap, nama website, nama kepala sekolah, kemudian tinggal simpan. Kemudian di sini ada tahun ajaran. Tahun ajaran ini adalah di sini bisa mengaktifkan tahun ajaran yang aktif. Kalau misalkan tidak aktif, berarti tinggal nanti dinonaktifkan, tergantung semester berjalannya, sedang berjalan tahun ajaran berapa. Ada opsi untuk menambah tahun ajaran baru. Di menu rombongan belajar, ini adalah untuk menambah unit-unit kelas yang ada di sekolah tersebut. Karena ini mungkin jenjang SMP, tinggal disesuaikan saja dan ada fitur untuk mencari nama kelasnya. Kalau mau menambahkan kelas baru, tinggal diklik, maka di sini sudah ada pilihan nama kelas, tingkat, tahun ajaran, kemudian di sini sudah muncul nama wali kelasnya siapa. Kemudian di menu guru dan observer, ini adalah guru pembimbing untuk siswa. Di sini bisa aja guru kelas, kemudian guru wali kelas ataupun guru bimbingan untuk anak-anak yang akan ditentukan oleh sekolah. Di sini sudah ada keterangan ini guru dan observer ini termasuk adalah membuat akun untuk guru wali kelas yang akan melakukan bimbingan secara digital. Di sini sudah ada menu tambah guru, tinggal klik NIP, nama,
username, login, nomor HP, kemudian password. Ini adalah password defaultnya dan bisa diganti. Di sini tinggal klik nambah, edit, dan lain sebagainya. Kemudian menu berikutnya adalah peserta didik. Di sini peserta didik di sini adalah kita menginput data siswa. Di sini sudah ada keterangan, kita bisa memfilter. Ini sebagai data sampel saja, baru ada 3 siswa. Bisa dilakukan editing dari siswa dan bisa menentukan siapa guru pembinanya untuk siswa tersebut. Di sini sudah ada lengkap, cuma datanya tidak terlalu lengkap, hanya butuh nama NISN, nama, kelas, kemudian orang tuanya siapa, dan nomor HP orang tua atau nomor WhatsApp-nya, kemudian guru pembinanya siapa. Dan di sini sudah ada fitur bahwa ada format import Excel. Artinya kalau misalkan kesulitan dalam menambah satu-satu siswa, sudah ada fitur import Excel yang nanti tinggal mendownload template, kemudian diisikan datanya ke dalam Excel, guru admin tinggal memilih import dalam format Excel. Di sini juga sudah ada fitur kenaikan kelas. Jadi kondisinya ketika nanti ada siswa yang naik kelas, misalkan dari kelas 7 ke kelas 8 atau sebaliknya, di sini sudah ada fitur kenaikan kelas. Jadi nanti tinggal pilih nama kelas, kemudian dipilih nama siswanya yang mana mau naik kelas, kemudian tinggal pilih kelas barunya kelas berapa, tinggal dicentang satu-satu, tinggal klik proses kenaikan kelas. Ini berfungsi ketika kita tidak perlu menambah data-data baru, tapi ketika ada siswa yang naik kelas, itu tinggal disetting di menu kenaikan kelas yang ini. Jadi itu sistemnya. Kemudian berikutnya pemetaan dan aktivasi. Pemetaan ini adalah kita bisa memfilter dari seluruh siswa yang ada, bisa mencari nama siswa berdasarkan nama. Kemudian kita bisa menentukan pilihan guru pembimbing barunya apabila ada pergantian. Ini fitur ini bisa dicentang secara by nama atau bisa dipilih sesuai kelas, kemudian centang, kemudian pilih guru pembimbingnya siapa, kemudian tinggal klik terapkan pemetaan. Otomatis siswa ini alternatif dari menambahkan secara satu persatu. Dia bisa disetting, bisa dipilih dengan centang seperti ini, tinggal pilih kelasnya, kemudian ketika ada siswa tinggal centang, kemudian pilih guru pembimbingnya, tinggal terapkan pemetaannya. Otomatis seluruh siswa yang dicentang itu sudah disetting ke guru pembimbingnya siapa atau guru pembinanya. Menu berakhirnya adalah rekapitulasi sekolah. Di sini akan muncul semacam dashboard laporan akhir untuk melihat pemantauan, namanya aja sistem monitoring. Di sini akan muncul tingkat rekapitulasi pembiasaan dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Di sini kita bisa memfilter, kita mau pilih kelas berapa, kemudian bulan berapa, tahun berapa. Di sini sudah langsung bisa difilter dan langsung akan muncul dashboard yang bentuknya seperti ini. Dari pertama total peserta didik, sudah terbiasanya berapa orang, kemudian belum terbiasa berapa, kemudian tingkat ketercapaiannya itu dalam berapa persen, kategori di sini ada. Di sini sudah muncul rekap laporan dari keseluruhan siswa. Dan di sini sudah muncul juga grafik dalam bentuk bar dan dalam bentuk pie atau bentuk lingkaran yang bentuknya seperti ini. Kemudian di bawah muncul laporan rekap dari keseluruhan siswa yang bisa kita ngecek satu persatu apakah siswa ini sudah terbiasa atau belum terbiasa, kemudian presentasinya berapa, total harinya berapa, di sini sudah langsung muncul. Ketika mau difilter berdasarkan kelas, tinggal pilih kelas. Ketika siswanya ada, berarti akan muncul data by class, kemudian bisa dipilih juga data by bulan. Misalkan Januari belum ada datanya, dia akan muncul belum ada data. Ketika Agustus ada data, maka akan muncul data di bulan Agustus. Ini sangat-sangat bermanfaat ketika misalkan kita mau melihat perkembangannya itu dari 7 kebiasaan tersebut by bulan dan tahun yang sedang berjalan. Ini akan menjadi salah satu pengambil keputusan kira-kira apa yang akan dilakukan selanjutnya untuk membiasakan anak atau siswa didik untuk 7 kebiasaan tersebut. Di sini ada menu terakhir, ubah profil. Ini hanya untuk mengubah akun atau mengganti password yang sudah ada. Ini adalah menu yang fitur tersedia di admin.
admin ya, hanya untuk admin. Ada 3 lagi. Sekarang kita logout lagi. Saya akan tunjukkan yang untuk guru wali atau untuk siswa. Saya tunjukkan dulu untuk guru wali. Guru wali misalkan saya contoh guru Budi, kemudian saya ganti password, saya masuk ke dashboard. Ini untuk akun guru. Di akun guru di sini sama seperti sebelumnya. Jadi di sini guru berbeda dengan admin. Di sini guru adalah yang membina siswanya. Kemudian di sini guru bisa memvalidasi apakah anak-anak tersebut sudah melakukan 7 kebiasaan tersebut atau tidak. Di sini sudah ada muncul dari guru tersebut, dia membimbingnya siswa berapa orang, kemudian tingkat kecapaiannya berapa orang, tingkat perlu bimbingannya itu berapa orang. Di sini akan langsung muncul. Kemudian di sini ada monitoring siswa hari ini. Misalkan ada nama anak ini muncul di sini, kemudian sudah ada statusnya apakah hari ini dia terbiasa atau tidak atau belum terbiasa. Dan status ini guru bisa melakukan validasi sekolah. Ini langsung akan muncul, nantinya bisa memvalidasi secara manual per anaknya. Kemudian ada menu monitoring siswa. Monitoring siswa ini guru ini sebagai pembina, dia bisa melakukan monitoring apakah siswa tersebut ketika melaporkan nanti 7 kebiasaannya, kita bisa guru tersebut bisa memvalidasi secara by person atau by siswa. Di sini sudah ada, misalkan di sini kita mau validasi tentang Ahmad Dhani. Kita bisa milih tanggalnya. Ada pilihan tanggal di sini. Kemudian ada pilihan hari ini atau kemarin. Itu sudah ada opsi fitur ini. Kemudian di bawah guru pembinanya tinggal mencentang melihat di sini. Ini kebetulan si Ahmad Dhani belum melaporkan 7 kebiasaan untuk hari ini. Untuk tanggal 28 hari ini. Tetapi ketika nanti misalkan kemarin, misalkan saya cek data yang tanggal kemarin, itu sudah ada muncul yang 7 selesai, berarti sudah disahkan oleh guru. Ketika hari ini berarti ada siswa belum melaporkan kegiatannya di sistemnya. Dan di sini guru bisa mengecek, misalkan mau melihat tentang Ahmad Dhani, bisa diklik detail jurnal, di situ sudah ada keterangan apa yang sudah dilaporkan oleh siswa. Ketika sudah dicek seperti ini, data-data yang dilaporkan oleh siswa, maka guru ketika mau memvalidasi tinggal klik validasi, sahkan. Contoh misalkan saya klik sahkan, ini nanti kenapa nggak bisa diklik? Karena datanya itu masih belum dilaporkan. Jadi nggak bisa validasinya, lihat dulu apakah berhasil atau tidak. Misalkan saya pilih yang kemarin. Saya pilih yang kemarin, ini sudah disahkan. Ketika saya mau batalkan, guru mau batalkan, tinggal klik, maka dia langsung berubah belum. Ketika saya musahkan, ketika saya lihat detail jurnalnya, anak ini bangun pagi dan ini ada keterangan sudah disahkan oleh orang tua. Jadi yang memantaunya udah pasti orang tua di rumah. Ketika sudah disahkan oleh orang tua, muncul keterangan di sini, ini sudah disahkan oleh orang tuanya masing-masing. Kemudian ketika mau disahkan oleh guru, tinggal pilih sahkan, maka di sini langsung berubah menjadi disahkan oleh guru. Ini simple, tinggal klik. Tapi kalau misalkan mau satu-satu agak repot, guru bisa memilih centang semuanya, sahkan validasi massal, maka semuanya akan disahkan secara secara lebih dari 1 orang. Ini monitoring siswa. Kemudian di sini aturan 2/3 hari rekap. Ini data monitoring untuk melihat data capaian per bulan, per kelas, dan juga per bulannya dan per tahunnya. Di sini ada muncul ekspor PDF, ekspor Excel, dan juga bisa dipantau dari keseluruhan siswa berdasarkan data siswa binaan berdasarkan akun guru masing-masing. Menu berikutnya catatan bimbingan. Di sini guru bisa memberikan catatan bimbingannya apakah kepada siswa atau kepada orang tuanya. Ini refleksi orang tua, ini adalah yang diberikan oleh orang tua. Jadi orang tua itu bisa memberikan refleksinya kepada per bulan kepada anaknya, kira-kira apa yang perlu ditindaklanjuti. Nah, ditindaklanjuti misalkan di sini Ananda sudah sangat disiplin, ini yang dibuat oleh orang tua. Nah, di sini guru juga bisa memberikan catatan.
Catatan misalkan setelah diberikan refleksi oleh orang tua, kemudian di sini guru bisa memberikan balasannya kira-kira apa yang perlu ditingkatkan, tinggal diklik simpan catatan guru, maka datanya itu akan tersimpan di lembaran refleksi. Kemudian yang terakhir, ubah profil. Ini seperti biasa untuk mengubah password. Ini sistem yang tampilan untuk akun guru. Kemudian kita demokan lagi untuk akun siswa. Akun siswa di sini adalah saya demokan yang akun dummy saja. Saya masuk ke dashboard, ini siswa ya. Siswa artinya dia bisa melaporkan apa saja 7 kebiasaan yang sudah dia lakukan. Dia klik ke menu dashboard, ini siswa. Kemudian di siswa di sini, siswa itu ketika mau melaporkan apa yang sudah dilakukannya, dia bisa melaporkannya apakah untuk hari ini, kemarin, atau 2 hari yang lalu, atau dia lupa melaporkan. Misalkan hari ini dia lupa melaporkan, dia bisa milih tanggal kapan dia mau melaporkan 7 kebiasaan yang sudah dilakukannya. Nah, siswa cara penggunanya itu mudah sekali. Jadi siswa itu tinggal mengetik saya di sini. Tinggal ngetik saya di sini. Misalkan hari ini bangun pagi, dia bangun jam berapa? Bangun jam 3 subuh misalkan. Ketika sudah diklik, tinggal centang, tandai selesai, maka grafiknya sudah langsung jalan. Kemudian siswa juga ada apa? Misalkan dia beribadah. Beribadah hari ini dia tinggal mengetik. Misalkan sholat subuh jam 5 pagi. Misalkan kayak gini, dia tinggal klik. Berarti 2 kebiasaan sudah selesai dilaksanakan. Nah, di sini apa yang dilaporkan oleh siswa dalam bentuk per hari ini atau kemarin atau yang lainnya dalam bentuk 7 kebiasaan ini, valid atau tidak validnya nanti akan divalidasi oleh orang tua. Di sini muncul ada status validasinya, orang tua menunggu, guru menunggu. Artinya berarti apa yang dilaporkan oleh si anak ini kalau belum divalidasi oleh orang tua, maka di sini muncul statusnya menunggu. Ketika sudah divalidasi oleh orang tua, nanti di sini muncul keterangannya sudah tervalidasi. Jadi siswa ketika sudah mengetik semua yang dia lakukan hari ini, maka langkah terakhir dia tinggal mengklik simpan catatan harian, maka data yang dilaporkan oleh siswa akan tersimpan di dalam database dan guru nanti tinggal memvalidasi dan orang tua tinggal memvalidasi. Tentunya yang divalidasi oleh orang tua tentu berbeda-beda. Misalkan bangun pagi divalidasi oleh orang tua, beribadah bisa jadi divalidasi oleh orang tua ataupun oleh guru, berolahraga dan lain sebagainya. 7 kebiasaan ini tinggal divalidasi. Nah, misalkan saya ngambil data yang kemarin misalkan. Nah, di sini ini data yang kemarin tanggal berapa ini? Tanggal 8 ya, tanggal 27 kemarin. Ini data contoh saja. Kalau sudah disahkan, di sini akan muncul ortu disahkan, guru disahkan. Kalau misalkan di sini belum disahkan oleh orang tua, masih status menunggu, oleh guru sudah disahkan. Ini yang dilaporkan oleh siswa setiap hari, tetapi karena mungkin kondisi ada siswa yang lupa, maka di sini ada fitur untuk melaporkan by tanggal. Mungkin dia lupa lapornya. Kemudian berikutnya adalah menu kalender pembiasaan. Di sini akan muncul rekap data yang bisa dilihat oleh siswa, kira-kira dia bulan ini sudah melakukan apa saja. Di sini by calendar. Misalnya ini adalah bulan Agustus, dia bisa memilih bulan Juli kemarin. Kemudian dia per bulan apakah sudah dilakukan atau belum, dia akan dilihat di sini. Kemudian dia memilih nanti bulan Februari misalkan. Data yang nampak di sini adalah bulan Februari dan sistemnya mencatat seperti tanggal kalender. Kalau ada data nanti berarti akan muncul. Ini bisa dilihat oleh siswa untuk melihat capaian-capaian kebiasaan, 7 kebiasaan yang sudah dilakukan oleh dia sendiri, siswa sendiri. Jadi ini sangat memotivasi siswa ya. Artinya misalkan bulan 7, bulan Agustus, dia memenuhi, apakah dia memenuhi atau tidak. Dia bisa ngecek data-datanya yang ada di sini. Nah, di sini juga ada menu panduan 7 kebiasaan. Ini menjadi bahan bacaan bagi siswa dan terakhir ubah profil. Nah, ini menu siswa. Yang terakhir adalah akun orang tua. Seperti saya katakan tadi, akun orang tua ini
dia berfungsi untuk melihat kebiasaan-kebiasaan anaknya, kemudian memvalidasi apakah betul anaknya ada melakukan 7 kebiasaan tersebut atau tidak. Orang tua tinggal masuk ke dashboard, kemudian di sini akan muncul laporan-laporan yang sudah dilaporkan oleh anaknya. Misalkan hari ini yang sudah dilaporkan tadi, ini kan bangun jam 3 subuh tadi, itu yang dilaporkan tadi hari ini, bangun jam 7 pagi, ya subuh ini. Kemudian ada yang nggak dilaporkan, maka datanya kosong. Si orang tua bisa memfilternya, mensahkannya, bisa memilih by tanggal. Misalkan tanggal 27 kemarin, ini yang sudah dilakukan, dia milih yang tanggal 28 hari ini yang sudah dilaporkan oleh anaknya. Ini artinya muncul status klaim anak, iya. Berarti anak sudah melaporkan. Orang tua kalau mau melihat, oh berarti betul anak saya ada bangun jam 3 subuh tadi, tinggal diklik sahkan. Maka statusnya langsung muncul sahkan. Nah, keputusan orang tua di sini tinggal klik sahkan, di sini ada muncul belum atau tolak. Di sini sahkan, maka akan muncul kayak gini. Kalau ada ditolak, misalnya kayak gini, tolak atau disahkan, tinggal dipilih saja atau ditolak. Nah, ketika sudah semuanya, tinggal dicentang-centang apa yang sudah dilakukan. Langkah terakhir adalah tinggal klik simpan keputusan validasinya. Nah, di sini ada muncul, kalau mau di satu-satu agak sulit orang tua mengeceknya, maka tinggal klik sahkan semuanya. Tetapi diperhatikan, ada terkadang posisi orang tua itu bukan semua yang mensahkan, ada juga yang disahkan oleh guru di sekolah masing-masing. Nah, kemudian misalkan kayak ini, ada juga catatan di sini. Kemudian kalau sudah, tinggal klik simpan keputusan validasi, maka datanya akan tersimpan dalam database yang bisa menjadi laporan rekap nantinya. Ini dia. Ini orang tua. Kemudian ada menu rembal refleksi, lampiran kedua. Refleksi inilah ketika ada misalkan reversi bulanan, jadi setiap bulan itu orang tua misalkan di bulan Agustus dia memberikan laporan apa kesimpulan refleksi pembiasaan dari karakter di rumah yang sudah dilakukan oleh anaknya. Dan tindak lanjutnya kemudian nanti apa? Kalau sudah diketikkan seperti ini, tinggal klik kirim lembar refleksi untuk dibaca oleh guru wali, sehingga ini menjadi acuan apa yang perlu diperbaiki untuk bulan depannya. Kemudian 2 menu lagi, panduan karakter. Ini seperti biasa sebagai panduan saja, dan ada ubah profil orang tua, mengganti password atau mengganti namanya. Nah, ini akun orang tua. Nah, itu adalah demo daripada aplikasi yang saya beri nama Sistem Informasi Monitoring 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Dan ini sebagai salah satu solusi bagaimana sekolah berpikir hal digitalisasi untuk membiasakan kebiasaan-kebiasaan anak Indonesia hebat dari 7 kebiasaan yang ditentukan oleh Kemendikbudristek. Aplikasi yang saya bangun dan saya demokan tadi itu sumbernya adalah saya ngambil dari panduan penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kemendikbudristek atau Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini satu contoh saja yang saya ngambil untuk tingkat jenjang SMP atau MSen. Nah, di sini jadi artinya yang aplikasi yang saya buatkan tadi itu sumber referensinya dari sini. Dari sini semuanya. Jadi sumber referensinya tetap mengambil dari sini. Ini satu contoh saja untuk jenjang SMP-nya. Ada jenjang SD, SMA, di situ sudah diajukan resmi ya. Kalau saya juga ngambil dari website ini nih. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya. Ini Indonesia hebat, ini sudah ada di website resminya yang ini. Ya, ini cerdas berkarakter, gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Artinya aplikasi yang saya bangun ini sumber referensinya ngambilnya dari sini. Dari sini. Ini ada 7 panduannya nih. Ada 7 panduan tuh dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, orang tua, kemudian LSB juga ini panduannya. Ada buku-bukunya. Sehingga terus terang aplikasi ini referensinya. Nah, aplikasi ini apakah saya bagikan secara gratis? Seperti saya awal tadi sampaikan bahwa saya akan membagikan aplikasi ini secara gratis ketika ada sekolah yang memang tertarik untuk menggunakannya. Saya tidak kasih bayar, tidak minta dibayarkan.
Untuk mendownload source code ini hanya video untuk mendemokan aplikasinya saja. Kalau ada mungkin nanti ada sekolah yang tertarik untuk menggunakan aplikasi ini, misalkan aplikasi untuk yang menggunakan sistem informasi monitoring 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini, silahkan boleh di dalam mencet komentar di dalam kolom komentar video ini. Apa sekolah yang mau, nanti saya akan membimbing bagaimana cara menginstalasi dan cara menggunakan dari aplikasi ini. Jadi nanti kalau ada perbaikan lagi, ya tinggal kita perbaiki saja. Jadi sekali lagi, walaupun saya mengambil dari website yang ada di sini, pastinya ada kekurangan yang perlu diperbaiki dari sisi aplikasinya. Kita akan bimbing. Sekali lagi, kita akan bimbing, dan aplikasi ini saya gratis, tapi kalau ada sekolah yang mau, Pak inilah ada biaya sedikit, ya silahkan saja. Saya nanti akan tidak mematok harga berapa, cukup sekolahnya itu ya udah tinggal beli hosting sama domainnya saja. Tapi biasanya kebanyakan sekolah udah punya hosting atau domainnya sendiri. Saya akan bimbing bagaimana cara menerapkan apabila ada sekolah atau guru yang tertarik untuk menggunakan aplikasi ini. Nah, aplikasi ini saya bangunnya pakai apa? Pakai AI. Pakai prompting sederhana. Guru yang paham di bidang IT atau yang guru teknik informatika atau guru komputer pasti tahu cara membuatnya dan cara menggunakan aplikasi ini. Saya membangun aplikasi ini menggunakan AI yang ada anti-gravity-nya. Ini ya, ini source kodenya ini. Jadi kenapa saya tidak videonya kok Pak langsung demo aplikasinya, bukan cara buatnya. Karena kalau saya jelaskan cara buatnya, pasti nanti ada guru-guru atau yang penonton videonya bukan orang IT pada bingung nanti gimana cara buatinnya. Tapi pada prinsipnya aplikasi ini saya bangun dengan menggunakan Laravel 12. Jadi secara sistem aplikasi ini saya bangun dengan menggunakan ini ya, aplikasi Laravel 12 ini buktinya. Jadi saya bangun ini dengan menggunakan framework Laravel 12. Database yang saya gunakan adalah database MySQL. Jadi makanya kenapa saya pakai Laravel, karena mungkin teknologi yang hebat yang ada di dalam Laravel, sehingga kalau dilihat aplikasinya itu kan menarik ya. Hanya tinggal klik seperti ini aja, loadingnya juga cepat, muat datanya juga cepat, karena saya menggunakan Laravel. Dan dalam pembuatan aplikasi ini, terus terang saya menggunakan prompting. Promptingnya apa? Ini promptingnya panjang, makanya saya nggak bagi promptnya. Ini panjang ini, saya menggunakan anti-gravity AI. Ini kalau mau belajar anti-gravity AI, kalau Bapak Ibu paham tentang bahasa coding atau bahasa pemrograman, boleh. Nah, promptingnya sederhana saja. Ini ya. Ini panjang, ini prompting pertama, ini promptingnya panjang ya. Yang jelas prompting ini sekali lagi saya menghasilkannya dengan menggunakan Gemini AI. Gemini ya. Gemini artinya untuk menciptakan prompting yang pertama, dari pertama adalah rule-nya siapa, structure-nya bagaimana, teknologi yang digunakan bagaimana, ini spesifikasi arsitektur aplikasinya bagaimana, itu saya menggunakan kerangka prompt yang sering sekali saya bahas dalam video-video saya. Ini saya menggunakan ini bukan Google AI Studio. Ini dia promptingnya, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah ini ada saya jelaskan dan saya berikan referensinya, dan ini saya upload buku panduan ini ya supaya untuk dipahaminya. Kemudian saya jelaskan apa bentuk aplikasinya, dan saya minta promptingnya. Inilah prompting dihasilkan. Dari prompting ini barulah saya bawa ke Google Anti-Gravity. Sehingga Google Anti-Gravity AI-nya ini menggunakan Gemini juga. Ini Gemini juga saya pakai. Itu akan mendesain dari pertama rancangan database, kemudian sampai kepada melakukan instalasi Laravel 12 secara langsung. Karena saya pakai AI agent daripada Gemini, dia langsung akan melakukan instalasi. Saya nggak bahas promptingnya karena promptingnya ini terus terang panjang sekali kalau lihat nih. Saya
membuatnya ini ketika ada error saya minta suruh dia perbaiki. Ketika saya mau buat ini, saya fitur-fitur kayak misalkan mau buat fitur-fitur kayak misalkan membuat grafik kayak gini, kemudian tambahin menu, semuanya saya tinggal prompting aja di sini. Ini panjang ya, panjang ya. Nah, tapi kalau mau promptingnya boleh ketik aja di komentar, saya tunjukkan, saya bagikan nanti promptingnya, saya nanti akan ini kan, tapi jangan pusing ya ngelihat prompting yang begitu panjang, karena dari pertama sampai jadi aplikasinya saya hanya bermain prompting seperti ini saja. Ya, ini dia ya. Tapi kalau belum Bapak Ibu yang belum paham tentang dunia IT, apalagi dunia coding, ya nggak usah lah, pusing nanti. Tapi kalau mau belajar, ya silahkan. Jadi rekomendasinya, teknologinya saya gunakan AI anti gravity, ini promptingnya, dan ini source kodenya udah lengkap ya. Oke, itu dia sekilas demo aplikasi sistem informasi monitoring 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Alur sistemnya saya sudah jelaskan, ini nanti saya bagikan saja. Sekali lagi, ini kalau secara visualnya kira-kira aplikasinya itu arsitekturnya saya menggunakan MySQL, backendnya menggunakan PHP Laravel, kemudian ada frontendnya ini Tailwind, kemudian alur kerjanya ada user siswa melaporkan 7 kebiasaan, kemudian divalidasi oleh orang tua, divalidasi kembali oleh guru, kemudian bisa direkap, dipantau oleh admin di pihak sekolahnya. Ini role penggunanya, dan kira-kira apa fungsi menu-menu yang disediakan kurang lebih seperti ini. Ini sebagai penjelasan yang udah saya jelaskan secara demo langsung seperti yang tadi. Kurang lebih inilah gambaran dari aplikasinya. Terakhir, saya mau katakan aplikasi ini saya akan bagikan gratis. Tapi sekali lagi kalau ada yang mau bayar, ya silahkan saja mau bayar. Tapi enggak saya patok di harga 1 juta, 5 juta, enggak. Kalau mau bayar 20.000 boleh, mau bayar 50.000 boleh. Saya nanti akan kasih source kodenya. Tapi source kodenya tidak saya cantumkan dalam deskripsi video ini. Saya tinggal lihat dulu apakah ada yang berminat atau enggak. Tinggal komen dulu, saya berminat, sekolah ini berminat, baru saya buatkan video berikutnya untuk mendemokan gimana cara download source kodenya dan cara install ke dalam hosting atau ke local host yang memudahkan Bapak Ibu. Nanti kodenya akan saya upload di akun link ini ya, link ID punya saya. Ini link ID punya saya. Di sini nanti akan saya cantumkan link untuk mendownload source kodenya, tapi di video berikutnya. Termasuk nanti saya akan upload kode tersebut di akun GitHub saya. GitHub ya, ini saya punya akun GitHub. Nanti source kodenya nanti akan saya upload di akun GitHub. Linknya saya cantumkan di link ID yang ini. Nah, intinya terakhir, aplikasi ini gratis, saya tidak meminta bayaran karena saya buatnya menggunakan AI. Proses buatnya kalau ditanya berapa jam, hanya saya buat kurang lebih 3-4 jam saja selesai aplikasinya. Dan ini hasilnya. Silahkan komen kalau mau, ada sekolah yang mau tertarik, silahkan komentar, nanti saya buat video lanjutannya. Baik, makasih banyak untuk yang video ini. Sekali lagi ini hanya demo saja. Hasil akhirnya tetap ini gratis akan saya bagikan kepada sekolah-sekolah yang memang tertarik untuk menggunakannya. Makasih banyak, semoga bermanfaat.